Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nah, beliau pada bait ke-90, fala tarda al-ma'aiba fahiya 'arun 'azimun yurisul insana maqta. Nah, kata beliau fala tarda lil ma'aib, tapi sebelumnya saya baca wa mahma'ibtani falifarti ilmi, walaupun engkau mencelaku, memperbanyak atau senantiasa mencelaku, falifarti ilmi bi batinati, maka sungguh itu adalah sebuah kejahilan dariku, ketidaktahuan dariku. Ka'annaka qad madahta, pada saat engkau mencelaku sementara saya jahil, maka itulah seakan-akan engkau memujiku, fala tardal ma'aiba fahiya 'arun 'azim, maka janganlah engkau, saya baca sesuai dengan artinya, fala tardal ma'ayiba fahiya 'ar, maka janganlah engkau sesekali ridho terhadap kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, aib-aib. Fahiya 'arun 'azim, fahiya 'arun 'azim, dia adalah aib yang sangat besar, sangat agung. Yurisul insana maqta, yang membuat orang-orang benci, Faham tak? Maksudnya apa? Nah, jangan suka mencela dengan orang lain, sebagaimana yang pernah kita bacakan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan lakum ayyakunu khairun minkum atau ayyakunu minkunna, ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya dari ayat, bahwasanya jangan suka mencela orang, boleh jadi orang lain. Yang dibutuhkan ketika kita melihat melihat kekurangan orang lain, maksiat yang dilakukan orang lain, dia mengecek, dia melakukannya terpaksa atau tidak, 1, dia melakukannya sengaja atau tidak, 2, dia melakukannya di atas ilmu atau tidak, 3. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, qira'atu Ibnu Mas'ud fatasabbatu. Apabila datang satu kabar kepadamu dari orang-orang munafik, dia? Kabar. Fatasabbatu, fatabayyanu firman Allah, fatasabbatu tafsirnya. Maksudnya cek dia benar, bagaimana kebenaran kabar tersebut. Kalau engkau melihat aib seseorang, kekurangan seseorang, maka tadi saya sebut, dia melakukannya secara dia sudah mengetahui atau tidak, sengaja atau tidak, terpaksa atau tidak, atau dia adalah orang yang tidak mengetahui sama sekali, maka orang yang tidak tahu itu diajarin, bukan dicela. Orang yang tidak mengetahui melakukan maksiat dalam keadaan dia tidak punya ilmu tentangnya, maka itu bukan orang yang dicela, tapi dia adalah orang yang hendaknya diajarin. Kita sudah sering menyebutkan bahwa nasihat itu adalah mendahulukan yang terbaik untuk orang itu, sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu untuk diri kita. Itu adalah nasihat. Makanya di antara makna nasihat adalah dia? Menyaring madu dari sesuatu yang bisa mengeluarkan dari kemurnian madu tersebut, merusak kemurnian madu itu. Kotoran-kotorannya disaring. Itu arti di antara makna nasihat. Nasaha yansahu, artinya menyaring. Di antara kalimat makna nasihat dia? Menjahit yang robek. Bukan melubangi yang tidak robek. Menjahit kain atau pakaian yang robek. Itu makna di antara makna nasihat. Maknanya nasaja yang siju atau yang suju. Dia? Menjahit atau menambal, bahasa ininya.
arti secara bahasa nasihat itu adalah menambal. Apa nambal? Apa artinya menambal? Kalau ada lubang, carikan kain supaya tertutup. Dipahami? Carikan kain kemudian dijahit pinggirannya supaya tertutup. Itu mana nasihat. Maka demikian juga ketika kita mau menasihati orang karena melakukan kemaksiatan, karena mau menasihati orang karena mungkin dia enggan melakukan ketaatan. Apa dia? Makanya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebut dengan dakwah islahiyah. Dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, nama disebut sebagai para ulama Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan apa? Dan kita pelajari waktu kita kuliah, apa dia? Dakwah islahiyah. Apa dakwah islahiyah? Dakwah perbaikan, bukan dakwah tahzir, bukan dakwah merusak, bukan dakwah mengucilkan, bukan dakwah. Intinya bahwa dakwah perbaikan. Ketika ada kerusakan yang kita lihat, maka diteliti dulu supaya kita bisa memperbaiki atau tidak. Kalau tidak bisa memperbaiki, jangan menimbulkan fitnah. Jangan menimbulkan fitnah. Kalau bisa memperbaikinya, maka perbaiki dengan bijaksana. Kebijaksanaan itu ada dalam keilmuan. Kebijaksanaan itu ada di dalam kelemah lembutan. Kebijaksanaan itu ada dalam kesabaran. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan perkataan siapa? Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-ilmu qabla ad-da'wah war-rifqu ma'aha was-sabru ba'daha. As-sabru ba'da. Itu kata siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bijaksananya sebuah dakwah itu apabila dibarengi dengan ilmu. Apa itu ilmu yang mau diketahui? Bukan hanya ilmu yang kita mengilmui sesuatu yang mau kita dakwahkan, tidak. Bukan hanya itu. Yang dibutuhkan bagaimana untuk kita, wajib untuk kita ketahui adalah mengilmui apa yang kita mau berikan kepada orang dan mengilmui siapa yang kita mau beri. Makanya Muaz radhiyallahu taala anhu, apa dikatakan kepadanya? Ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Muaz, engkau akan datang. Dikasih tahu dulu Ibnu Muaz kepada Rasul. Wahai Muaz, kamu itu mau dakwahin orang. Orang siapa dia? Tidak punya pemikiran, tidak punya ilmu? Tidak, dia adalah ahli kitab. Punya ilmu. Bisa antum didebat sama dia. Innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan datang. Ini Muaz tidak dikasih tahu tentang kamu, wahai Muaz, akan dikasih tahu sebentar. Tapi bukan caranya, maksudnya bukan sekedar dikasih tahu mana yang lebih utama dahulu, mana yang lebih utama dulu kamu dakwahkan kepada mereka. Tidak lagi dikasih tahu bahwa kalau kamu mau berdakwah orang, belajar dulu ilmu ini. Tidak. Tapi Muaz radhiyallahu taala anhu ini fikih dakwah, ikhwan. Fikih dakwah. Apa dia hadis Muaz itu? Apa dia? Dikatakan kepadanya, tidak, Muaz ini kan siapa dia? Muaz, orang yang di antara yang paling tahu halal dan haram. Sahabat Rasulullah SAW. Yang paling tahu tentang halal dan haram. Rasulullah SAW mengatakan, innaka sata'ti qauman. Dia tidak mengatakan kalau mau berdakwah ya Muaz, belajar dulu Al-Quran, belajar dulu tajwid. Tidak dikasih tahu begitu, karena dia sudah punya ilmu. Tapi Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya, ilmu di samping kamu mengilmui tadi apa yang mau kau dakwahkan, ilmui juga siapa yang kamu mau dakwahi. Itu maksudnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innaka sata'ti qauman. Wahai Muaz, kamu akan datang kepada orang ini. Cari tahu dulu bagaimana keadaan umat yang engkau mau dakwahi. Dipahami enggak sama sini? Fa awwalu ma tad'unahum ilaihim tad'u ilaihim ma hu syahadatan la ilaha illallah. Baru kemudian dan seterusnya. Yang kemudian apa? Kalaupun dia salah dalam maksiat atau melakukan maksiat, enggan melakukan ibadah apa dia? Tadi kita sudah tahu dia melakukan kesalahan itu karena kejahilan atau di atas ilmu. Dia terpaksa atau tidak. Dipahami? Itu yang harus diilmu satu. Kemudian ketika kita mau mendakwahi orang, anggaplah dia melakukan kesalahan itu di atas ilmu. Anggaplah dia sengaja. Tapi kesalahannya dia adalah hal yang mendasar dalam syariat atau bukan? Makanya Rasulullah SAW mengatakan fa awwalu ma tad'u ilaihi syahadatan la ilaha. Maka perhatikan dulu mana yang lebih penting. Tidak jadi masalah orang meminum khamar terang-terangan seperti itu. Itu tidak jadi masalah dibanding orang melakukan kesyirikan terang-terangan. Maka yang paling pertama kita dakwahi adalah siapa? Orang yang melakukan kesyirikan terang-terangan. Makanya di sana apa dia? Fa awwalu ma tad'u ilaihi syahadatan la ilaha illallah.
rentetan. Paling tinggi dulu, kemudian paling penting dulu, kemudian lebih penting dari itu. Nah, fala tardal ma'ayiba fahiya 'arun 'azimun yurisul insana maqta. Kalau orang suka mencela, itu akan terbalik. Kebaikan yang kita inginkan, namun justru terbalik keburukan yang akan kita peroleh. Keburukan yang akan kita peroleh. Naam, wa tahwi bil wajihi minas suraya. Naam. Mana wajih? Ya, zul jahi wal qadar. Wa na'am wa tahwi bil wajih. Engkau apa? Menginginkan wajihi minas suraya. Apa wajih? Mana wajih? Wujah, mana wujah? Kedudukan yang tinggi. Engkau menginginkan kedudukan yang tinggi setinggi bintang di atas langit. Nah, minas suraya, itulah apa? Bintang. Nah, wa tubdiluhu makanal fawqi tahta. Padahal yang kamu lakukan, caramu itu salah. Bagaimana cara yang salah? Yang engkau inginkan adalah kedudukan yang tinggi, padahal caranya engkau mencela orang. Seharusnya engkau pujinya, ternyata engkau terbalik. Maka apa hasilnya tadi? Apa dia? Uturisul insana maqta. Ya, hasilnya apa? Justru manusia membencimu. Justru engkau menjadikan yang di atas menjadi yang di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Itu namanya terbalik. Apa ini maksudnya? Cara mendakwahin orang, cara mengajarin orang, cara mengajarin orang. Nah, wa tahwi bil wajihi minas suraya. Engkau menginginkan kedudukan yang tinggi setinggi bintang. Nah, wa tubdiluhu, padahal engkau menggantinya. Engkau menggantinya makanal fawqi, posisi yang di atas menjadi di bawah. Posisi yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah engkau ataskan. Ini tadi apa namanya? Apa? Ad-da'watu bil ahammi summal aham. Ad-da'watu bil aham summal aham. Mengajak orang lain itu yang paling terpenting dulu, yang mendasar. Kemudian yang mendasar, kemudian yang lebih rendah. Dan ini pentingnya apa? Al-ilmu bil aulawiyat. Ikhwan, al-ilmu bil aulawiyat. Ini penting dalam dakwah, dalam memberikan nasihat kepada orang, yaitu mengilmui mana yang lebih penting dahulu. Al-ilmu bil aulawiyat. Bil aulawiyat. Supaya tidak salah sasaran. Tidak salah sasaran. Dan ini banyak, ikhwan. Ini banyak. Dia inginkan tauhid ini menyebar. Dia inginkan tauhid ini menyebar. Dia inginkan apa? Kesyirikan itu hilang. Tetapi karena caranya tidak tepat, maka apa jadinya? Justru semakin banyak kesyirikan. Kama ta'atu tan'alu kad-darari. Nah, kama ta'atu tan'aluka ad-darari wa taj'aluka al-qariba wa in ba'udta. Nah, sebagaimana ketaatan itu memberimu apa? Sendal yang terbuat dari apa? Permata. Sendal, membuatmu memakai sendal yang terbuat dari permata. Wa taj'aluka al-qariba in ba'udta. Dan engkau dijadikan orang yang dekat walaupun engkau adalah orang yang jauh. Yang membuat orang satu sama lain, antara ikhwan dengan ikhwan yang satunya, tidak ada lain kecuali karena ketaatan yang bisa dilihat oleh orang lain. Kedekatannya pun ternyata lebih dekat antara diri kita dengan orang tersebut, padahal kita tidak punya nasab dengannya. Sebagaimana antum dengan sesama. Antum bisa bertanya sama temannya, kapan makannya, kapan tidurnya, antum tahu semuanya. Itu dikarenakan ketaatan antum sama visinya, sama misinya, yaitu apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan inilah yang membuat orang semakin dekat dengan orang lain, bahkan melebihi kedekatannya daripada orang yang punya nasab terhadap dirinya. Antum bisa lebih cinta dengan fulan, padahal engkau tidak ada silsilah keturunannya dengan dia. Tapi beda dengan saudara kita mungkin
yang dengannya dia berada di jalan yang lain. Tidak ada ketaatan yang bisa kita lihat. Ya mungkin dia taat kepada Allah, tapi secara nyata seseorang itu akan semakin dekat, dan Allah yang akan membuat tersebut. Allah yang membuat. Semakin ikhlas, semakin banyak ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah, maka Allah akan meletakkan kecintaan dalam hati seseorang kepada kita. Makanya jangan mencintai, jangan menyandarkan hati, jangan berharap sama hati yang suka berubah-ubah. Ini saya kopas dari orang, dari seorang syekh. Apa dia? Jangan menyandarkan hati, jangan berharap sama hati yang la tu'alliq qalbaka tusri'u fit taqallubi. Jangan menyandarkan hatimu sama hati yang gampang berubah-ubah. Kalau orang mencari hati manusia dalam rangka bagaimana dia menjadi dekat dengan orang tersebut, maka hari ini mungkin dia cinta, besok dia sudah benci. Tapi ketika kita mencari kecintaan Allah, maka Allah akan yang menjadikan menanam benih cinta dalam hati seseorang, kedekatannya terhadap diri kita. Dipahami ya? Nah, itu semua karena ketaatan. Walaupun kita jauh, siapa yang membuat orang Sumatera datang ke sini? Siapa yang membuat itu? Tidak ada lain kecuali karena ketaatan. Kecuali karena ketaatan. Dan ingat ikhwan, siapapun kita berteman, sesama siapapun kita berteman, maka sadarilah teman kita dengan kita sendiri itu tidak jauh-jauh beda amalan kita dengan dia. Sebagaimana seorang penyair mengatakan apa? Innat tuyura la taqa'u illa ala ashkaliha. Sesungguhnya burung-burung itu tidak akan bertengkar kecuali sesama yang semisal sejenisnya. Burung gereja itu bertengkar sama-sama burung gereja. Dipahami? Tidak mungkin burung merpati bertengkar sama burung gereja. Ada mungkin, tapi jarang terjadi. Ada. Inna tuyura la taqa'u illa ala ashkaliha. Itu masal syair. Maka kalau mau antum lihat keburukan saudaranya, maka antum lihat dirinya antum. Kan antum perhatikan dirinya kita. Apa dia? Kalau kita melihat keburukan, maksiat mungkin dilakukan oleh saudara kita, teman kita, maka yakinilah bahwa kita juga pernah melakukan semisal dengan dia atau bahkan lebih. Maka jangan mencelanya. Boleh jadi celaanmu itu akan berubah menjadi sebuah kebencian sehingga kamu berpecah belah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidaklah seseorang bersaudara sesama muslim, berteman, dekat, kemudian berpisah kecuali karena dosa yang dilakukan salah satunya. Siapa yang bilang itu? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Wa tanshuru anka fid dunya jamila. Insyaallah. Ketaatan itu membuat kita terkenal. Semua orang mengenal kita dengan kebaikan. Semua orang itu mengenal kita dengan kebaikan. Fatulfal barra fiha haitsu kunta. Yang engkau pun akan mendapati, memperoleh kebaikan-kebaikan dimanapun engkau berada. Perhatikan saja orang yang berbuat ketaatan itu, orang yang baik akhlaknya, dimanapun dia singgap, semua mata tertuju kepadanya. Bukan tertuju karena aneh, tetapi tertuju karena kebaikan yang dilakukan. Perhatikan saja orang soleh, di mana dia hinggap, di mana dia pergi ke daerah, maka dia akan senantiasa diperhatikan sama orang melalui akhlaknya, tutur katanya, ketaatannya, kesolehannya. Kesolehannya itu dikarenakan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamshi fi manakibiha karima. Engkau pun berjalan di seluruh jalan-jalan yang ada di dunia ini, karima, mulia. Mulia. Tidak ada yang celah. Tidak ada yang celah. Hingga pergi berkunjung ke rumah orang dimuliakan, bertemu dengan orang dimuliakan, dan seterusnya.
wa tajnil hamda mimma qad garasta, dan engkau pun memperoleh pujian terhadap apa yang engkau telah tanam, apa yang engkau telah perbuat dari ketaatan tersebut. Nah, disebutkan ketaatan manakala dia apa? Ada di sana kesesuaian keinginan Allah, kesesuaian dengan apa? Tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan ketaatan. Taat itu tidak sekedar orang melakukan ibadah, tidak sekedar orang melakukan salat, tidak sekedar orang melakukan puasa, tidak sekedar orang duduk dalam majelis, tetapi hendaknya seseorang cocok terhadap dua perkara. Cocok dengan keikhlasan, betul-betul ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah cocok dengan tata cara Rasulullah SAW. Banyak sekarang ada orang hadir dalam majelis karena khawatir tidak punya pengakuan bahwa dia adalah ahlus sunnah. Khawatir, banyak sekarang penyakit orang. Dia hadir dalam majelis bukan karena ilmu, bukan karena mau mengangkat kejahilan dalam dirinya, tetapi dia butuh pengakuan orang lain bahwa dia itu adalah teman saya, dia adalah ahlus sunnah. Apa gunanya manusia mengakui kita ahlus sunnah padahal kita diingkarin oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya kita diakuin oleh seluruh manusia bahwa kita ahlus sunnah, namun ternyata Allah mengingkari bahwa kita ini adalah ahlus sunnah? Ini niat yang buruk dalam duduk dalam majelis. Ketika seseorang kita berkumpul dengan teman, semua teman kita berbicara tentang ilmu, berbicara tentang ilmu, kita pun berbicara tentang ilmu, tetapi yang kita harapkan di sana adalah kedekatan hati dengannya akan memberikan kemudahan yang kemudahan tersebut bisa kita capai niat-niat kita terhadap dunia. Maka ini adalah ketidakikhlasan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya apa itu ikhlas dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama dia niatnya untuk lillah, satu. Yang kedua dia berniat untuk mengangkat kejahilan dalam dirinya. Yang ketiga setelah itu barulah dia berniat untuk mengajari orang lain. Itu baru disebutkan ikhlas menurut Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tapi ketika orang, kan ada banyak orang sekarang bertanya bukan karena ketidaktahuannya, tapi bertanya karena kejahilan temannya. Dia bertanya bukan untuk dirinya, dia bertanya untuk orang lain. Tapi betul bahwa di sana ada bentuk nasihat terhadap saudara kita. Itu adalah kalau kita tidak mampu menasihatinya secara langsung, maka kita bertanya yang kemudian ustadz mungkin menjawabnya, kemudian orang tersebut tersadarkan dengan pertanyaan kita, betul, tetapi itu terbangun di atas niat kita, Ada orang bertanya, bagaimana menurut kalau ada orang begini? Kenapa kalau ada orang? Kenapa yang ditanyakan kalau ada orang? Kenapa tidak ditanyakan kalau saya melakukan ini? Ini orang yang ditanya seakan-akan dia tidak mau melakukan hal tersebut, dia tidak akan terjatuh dalam perkara tersebut, atau dia belum Nah, maka jangan mencari ilmu, jangan bertanya tentang ilmu kepada siapa saja yang pertanyaan itu untuk orang lain, tapi bertanya sesuatu yang dengannya kita jahil terhadap sebuah perkara, Nah, wa tansyuru anka fid dunya jamila. Orang-orang pun kita pun menjadi di dunia terkenal, dikenal orang. Fatulfal barra min haitsu awal birra di sini fatulfal birra fiha haitsu kunta. Engkau pun mendapatkan kebaikan-kebaikan dimanapun engkau berada, itu dikarenakan ketaatan. Dan yakinilah ikhwan bahwa segala kesulitan yang kita hadapi itu karena maksiat. Itu karena maksiat. Yang kedua, keburukan atau kesulitan yang kita peroleh tadi saya sebutkan pertama karena maksiat. Terkadang keburukan itu datang sebagai ujian. Ujian itu kita bisa tahu bahwa ini keburukan, kesulitan yang kita hadapi ini
adalah ujian manakala kita senantiasa taat kepada Allah. Dipahami? Sebelum datang ujian itu, kita mengetahui kesulitan tadi, musibah itu datang, kita mengetahui bahwa itu ujian manakala sebelum datangnya ujian itu adalah kita senantiasa berada di atas ketaatan. Dipahami enggak? Kita mengetahui sebuah musibah, sebuah kesulitan, sebuah kemelaratan dalam hidup perkara-perkara dunia, bahwa itu adalah ujian manakala sebelum datangnya musibah tersebut kita senantiasa berada di atas ketaatan. Tapi kalau sebelumnya memang kita tidak berada di atas ketaatan, tidak senantiasa melakukan ibadah kepada Allah, tidak menutup aurat, tidak melakukan ibadah sesuai dengan sunnah, tidak menuntut ilmu, kemudian tiba datang kesulitan, itu bukan ujian, tapi itu musibah. Itu adalah musibah. Dibedakan antara ujian dengan musibah. Ujian itu kalau orang sudah belajar baru diuji. Zalim rasanya kalau orang diuji tanpa belajar. Zalim rasanya kalau seorang diuji tanpa belajar. Allah tidak menguji orang beriman kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan itu kita bisa peroleh dengan ketaatan kita lakukan sebelum datangnya ujian tersebut. Dipahami? Nah, wa tamshi fi manakibiha karima. Engkau berjalan di muka bumi ini di seluruh penjuru, wa tajnil hamda mimma qad garasta, dan engkau pun memperoleh pujian-pujian. Banyak orang melakukan ketaatan. Sebelumnya mungkin begini 1-2 orang dan seterusnya. Sekarang terkenal. Banyak kan? Begitu. Dan semua alhamdulillah bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat. Wa antal ana lam ta'rifu bi'abin lam ta'rifu bi'abin wala dannasta sawbaka munzu nasya'ata. Dan sekarang pun engkau tidak mengetahui apa keburukan itu, kesulitan dalam hidupmu. Itu maksudnya bi'abin. Wala dannasta sawbaka munzu nasya'ata, dan engkau pun tidak tidak mengotori pakaianmu dengan dengan noda dosa, noda ucapan-ucapan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang buruk. Wala sabaqta fi maidani zurin, dan engkau pun tidak terjun di dalam medan kedustaan. Wala awda'ta fihi wala khabbabta. Dan engkau pun tidak meletakkan dirimu, awda'ta fihi, meletakkan dirimu, wala khabbabta. Kalimat khabbabta yani darbul adu. Dan tidak terburu-buru di dalamnya. Tidak terburu-buru. Fa illam tan'a anhu nasibta. Fa illam tan'a anhu nasibta. Apabila engkau tidak menjauh darinya, nasibta, maka engkau akan terperangkap. Maka engkau akan terperangkap. Apabila engkau tidak menjauh yang namanya yang namanya dosa, yang namanya maksiat, yang namanya suka mencela, mengumbar aib-aib orang. Kalau tidak engkau menjauh dari hal tersebut, maka engkau akan terperangkap. Ka'annaka qabla zalika ma tuhirta. Yang seakan-akan engkau belum pernah tersucikan. Engkau belum pernah menyucikan diri. Artinya masih sama saja sebelumnya. Sama saja sebelumnya. Dan ini banyak orang. Mungkin dia tidak menggosip, tapi duduk dengan orang yang suka menggosip. Maka orang yang suka menggibah dan orang yang suka mendengarkan itu fil ismi sawa, dalam dosa dia sama. Dalam dosa dia sama. Kenapa? Karena dia ridho disebutkan kekurangan saudaranya. Dia ridho mendengarkan celaan-celaan orang. Kemudian dia ridho orang tersebut melakukan dosa. Melakukan dosa menggibah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu untuk dirinya. Dia mencintai sesuatu untuk dirinya.
wa dannasta ma tahhara ma tatahhara minka hatta an'am qablahu fa in lam tan'a anhu nasibta. Apabila engkau tidak menjauh darinya, maka engkau akan terperangkap. Jadi ketika seseorang mengetahui ilmu bahwa ini adalah dosa, mengetahui bahwa ini adalah ibadah, maka kalau dia ibadah maka hendaknya dia melakukannya. Kalau dia adalah dosa yang sebelumnya dia terjerumus di dalamnya, maka dia menjauh sejauh-jauhnya. Menjauh sejauh-jauhnya. Di antara cara menjauh dari dosa, jangan berteman dengan orang yang suka menggunjing orang. Jangan berteman orang yang suka melakukan maksiat. Jangan. Kedekatan kita pun bukan berarti mendekat, menjauh secara fisik, tidak pernah berkunjung, tidak. Tetapi karena itu adalah semua orang yang berdosa, itu ketahuilah bahwa itu adalah ladang pahala bagi orang yang soleh. Orang yang melakukan dosa itu adalah ladang pahala bagi orang yang soleh untuk menasihatinya. Maka jangan jauh dengannya, kejauhan tersebut menghalangimu untuk apa? Menasihatinya. Tapi menjauhlah dengannya engkau bisa menyelamatkan dirimu dari apa yang mereka perbuat. Nah, wa man laka bil khalasi ina nasibta, dan tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkanmu dari perangkap tersebut. Tidak ada lagi orang yang menyelamatkanmu dari perangkap tersebut. Kalau engkau sudah terlanjur terjerumus di dalamnya. Yang paling sulit dinasihati itu, ikhwan, adalah orang yang berilmu kemudian melakukan dosa. Dia mengetahui bahwa ini adalah maksiat. Kita mau nasihati, apa yang mau dinasihati? Sementara dia tahu ilmunya. Tatkala kita, sebagaimana orang yang kerasukan, kemudian jinnya itu pintar membaca Al-Quran. Sebagaimana orang yang kerasukan, kita meruqyah padahal jinnya itu bacaannya lebih jago. Maka orang-orang yang melihat kita akan ketawa, akan tertawa, akan tertawa. Tetapi bagi orang yang menasihati, diharapkan baginya adalah istiqamah. Diharapkan baginya istiqamah untuk menasihati fulan. Karena kebaikan, wala tansawul fadla bainakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan suka lupa kebaikan orang lain. Pernah dia sadar? Oke, siap. Kalau dia pernah sadar berarti pernah ada kebaikannya. Pernah dia berilmu? Iya, pernah dia berilmu. Kemudian berarti dia punya kebaikan, punya ilmu, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa kebaikan orang lain. Dan ini ciri orang beriman. Bagaimanapun mungkin ada orang teman saat dulu kita satu majelis dengan kita, kemudian dia berbeda jalan, berbeda cara hidupnya, cara pandangnya dalam kehidupan ini. Maka jangan tiba-tiba langsung memvonis bahwa dia bukan lagi saudara. Tidak. Orang beriman itu senantiasa ingat kebaikan orang. Orang beriman tidak senantiasa mengingat kebaikan orang, tidak pernah lupa dengan kebaikan orang. Justru sebaliknya, orang beriman itu gampang melupakan keburukan orang. Dan gampang melupakan orang, melupakan keburukan orang, dan senantiasa mengingat kebaikan orang lain. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan gampang lupa. Jangan lupa kebaikan orang lain. Jangan lupa kebaikan orang lain. Nah, maka hendaknya ini orang yang berbuat buruk memang tidak pernah berteman dengan saya. Satunya ada orang yang pernah berbuat buruk atau maksiat, ternyata sebelumnya dia adalah teman karib, teman yang dekat. Maka perlakuan kita dengan dua orang tersebut harus berbeda. Harus berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'ulin nas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Kalau orang lain itu sedua-duanya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada dua orang tersebut, maka hendaknya orang yang pernah memberikan manfaat terhadap diri kita, itu kebaikan kita justru dia lebih besar porsinya dari kita. Lebih besar porsinya, lebih besar kebaikan kita kepadanya daripada orang yang berbuat maksiat kemudian dia belum pernah kita kenal sama sekali. Jangan seperti sebelumnya orang yang berbuat sebelumnya sama-sama, kemudian salah satu di antara saudara kita melakukan maksiat, seakan-akan kita tidak pernah berteman. Maka ini kena dengan ayat wala tansawul fadla bainakum.
Jangan lupa kebaikan orang lain. Wadannasa ma tahhara minka, na'am, wadannasa ma tahhara minka hatta ka'annaka qabla zalika ma tahurta. Yang kemudian perangkap kemaksiatan tadi, keburukan tadi itu membuatmu ternodai. Ternodai. Yang sebelumnya engkau telah bersusah payah membersihkannya, menjaga nama baik. Menjaga nama baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, ka'annaka qabla zalika ma tahharta, yang seakan-akan sebelumnya engkau belum pernah melakukan ketaatan. Ini ancaman bagi orang yang pernah mengetahui kebaikan, yang orang lain pun tahu bahwa kita ini adalah orang baik. Kemudian kita berbalik arah 99% derajat. Kita seakan-akan orang jahil lagi. Artinya orang tersebut tidak istiqomah, dan ini beliau menginginkan kita supaya bagaimana kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Anggap ketika sekarang kita berada dalam majelis ilmu, maka datangi majelis ilmu dimanapun berada semampu kita. Dan yang menjadi penyakit juga dalam menghadiri majelis ilmu adalah ikhwan, ketika dia bukan orang yang kita kenal, padahal yang dibicarakan adalah sama dengan Ustadz Fulan, kita tidak menghadirinya. Penyakit. Ilmu itu diambil dari mana saja. Ilmu itu diambil dari mana saja. Dari mana? Selama orang tersebut bersumberkan ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah. Bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, siapapun dia, kita berhak mengambil ilmunya. Siapapun dia, kalau dia adalah orang yang mengajarkan ilmu, kita berhak untuk mengambil ilmu darinya. Mengambil ilmu darinya. Nah, baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasum.